Bacaan Alkitab tanggal 11 Oktober tahun 2022, hari ke-284. 2 Raja-Raja pasal 5. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Mazmur 61. Doa untuk Raja, untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh, engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Efesus pasal 6. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.